Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatnya. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu dalam sapaan teduh kita hari ini, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami kembali bertemu dalam sapaan teduh kami ya Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, Engkau yang memampukan kami sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini mampu kami pahami dengan baik, serta kami lakukan dengan kesetiaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini diambil dari kitab Amsal 23 ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian nats sapaan teduh kita yang diambil dari kitab Amsal 23 ayat yang ke-18. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu kita tahu bersama inti dari pengajaran kitab Amsal itu adalah bagaimana kita diingatkan untuk selalu hidup menjadi orang yang takut akan Tuhan. Nah, pesan untuk hidup takut akan Tuhan menjadi sebuah pegangan yang kokoh di tengah-tengah begitu banyak tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah begitu banyaknya bahaya akan dosa, bahkan iri hati dan kesenangan sesaat yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan firman Tuhan hari ini menjadi pengharapan yang akan meneguhkan kita, sehingga hidup orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan berakhir dengan kekosongan, tidak akan berakhir dengan kesia-siaan, melainkan menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Kehidupan kita di tahun yang sudah kita lalui bersama, tentu banyak hal yang kita hadapi. Dan Tuhan tidak pernah berkata bahwa setiap tahun akan menjadi sebuah perjalanan yang lebih mudah atau bebas dari berbagai masalah. Namun ia menegaskan bagi kita sebagai orang yang terus berharap kepadanya untuk tidak pernah berhenti apapun yang terjadi hari ini ataupun yang terjadi di hari yang kemarin. Tahun yang akan kita tinggalkan, betapapun beratnya, itu bukanlah akhir dari cerita hidup kita. Tentu bersama dengan Tuhan selalu ada kelanjutan. Tentu bersama dengan Tuhan selalu ada hari esok yang lebih baik yang berada di tangannya. Kehidupan di penghujung tahun membawa kita ke dalam dua masa di mana kita bisa saja
berada pada posisi menyesali atas hal-hal yang sudah kita lakukan di masa lalu kita. Dan juga kehidupan di penghujung tahun juga menggiring kita kepada sebuah kekhawatiran akan bagaimana kondisi kehidupan kita di masa depan. Dua kondisi ini kembali lagi menjadi sebuah hal yang kita miliki dan kita evaluasi dalam kehidupan kita. Dan tentu dua hal penting ini juga di mana dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, mengingatkan kita tentang pengampunan di masa lalu dan juga mengingatkan kita tentang kehidupan yang akan dipimpin oleh Tuhan di masa yang akan datang. Pengharapan orang percaya tidak ditentukan oleh situasi hidupnya, melainkan oleh kesetiaan Allah kepadanya. Nah, oleh sebab itu Amsal 23 ayat ke-18 juga mengajak kita untuk menutup tahun ini dengan sikap iman kita. Bukan dengan keputusasaan, sekalipun mungkin ada begitu banyak rencana yang gagal di sepanjang tahun 2025 yang akan kita tinggalkan sebentar lagi. Atau mungkin pelayanan yang terasa amat berat. Pergumulan yang mungkin sampai hari ini pun belum selesai. Tapi Tuhan berkata dalam kondisi itu, harapanmu tidak akan hilang. Artinya bahwa Tuhan masih bekerja, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya pun. Proses hidup yang kita jalani di tahun ini mungkin adalah bahagian dari persiapan Tuhan di masa depan yang Ia sediakan bagi kita. Memasuki tahun yang baru, kita tidak melangkah dengan jaminan bahwa semua akan mudah. Semua akan baik-baik saja. Tetapi kita melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan yang sama yang menyertai kita di tahun ini juga akan menyertai kita di hari-hari yang akan datang. Itulah yang menjadi dasar pengharapan kita sebagai orang yang percaya. Nah, oleh sebab itu kiranya di penghujung tahun ini kita menutup lembaran kehidupan kita dengan ucapan syukur kita. Dan membuka lembaran kehidupan kita di tahun yang baru yang akan kita masuki dengan iman. Sebab bersama dengan Tuhan, masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah sia-sia. Dan kiranya ini menguatkan kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan sebagai orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau yang mampukan kami untuk menjalani hidup kami dengan pengharapan dalam iman atas kesetiaan Tuhan yang tidak pernah pudar, yang menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan bagi setiap orang yang percaya. Kami akan meninggalkan kehidupan kami di tahun 2025, sekalipun mungkin banyak hal yang tidak baik yang kami lakukan, tapi kami tidak mau hidup dalam penyesalan, tapi kami mau hidup dalam pengampunan, untuk melangkah di kehidupan kami di tahun yang baru. Dan kiranya dengan pengharapan itu Tuhan, kami akan semakin dikuatkan untuk mampu berjalan setia dalam rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Kami pun berdoa buat seluruh teman-teman kami, dimanapun mereka berada, jemaat-jemaat GBKP. Terkhusus kami berdoa buat seluruh teman-teman kami, jemaat Tuhan, GBKP Runggun Pontianak, Pos PI Sintang Sekadau, Singkawang dan Ketapang. Tuhan yang memberkati mereka apapun kondisi mereka saat ini ya Bapa. Dan biarlah kehidupan yang mereka jalani senantiasa berjalan dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Tuhan memang tidak pernah menjanjikan hidup yang penuh dengan kemudahan. Tapi Tuhan selalu menjanjikan kekuatan. Sehingga dalam setiap proses hidup kami akan menjadi pribadi yang lebih kokoh lagi. Pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih tangguh lagi untuk bisa mempermuliakan Tuhan dalam setiap kondisi-kondisi hidup kami. Demikian juga kami berharap seluruh jemaat-jemaat Tuhan di GBKP Runggun Pontianak dan seluruh pos PI-nya pun senantiasa menjadi pribadi yang tangguh. Berkati seluruh pekerjaan mereka, kesehatan mereka, dan keluarga mereka ya Bapa. Dan biar kasih penyertaan Tuhan yang tutup bungkus mereka, sekalipun mungkin
mereka dalam keadaan yang tidak baik saat ini, tapi biarlah kehangatan kasih Tuhan yang senantiasa menyegarkan mereka dan menguatkan mereka. Kami pun berdoa buat seluruh pendeta, pertua dan diaken, dimanapun kami melayani, kiranya Tuhan yang berkati pelayanan kami. Biarlah kasih Tuhan yang selalu memampukan kami untuk selalu melakukan yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan kembali dalam aktivitas kami hari ini, Tuhan yang berkati. Dan biarlah kemanapun kaki kami melangkah, kami selalu membawa kebenaran firman Tuhan yang kami beritakan melalui sikap hidup kami. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.